Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru, semangat yang baru. Tentunya harus kita imani bahwa hari ini memang sungguh-sungguh hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Karena sekali lagi, Roh Kudus beserta dan bersama dengan kita. Kembali kita akan melanjutkan di bagian yang kedua ini berbicara tentang Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang taat kepada Roh. Bagian firman Tuhan ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya tidak akan membaca semua, tapi hanya beberapa bagian saja. Demikian firman Tuhan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam, kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat pembacaan yang tadi sempat kita sama-sama baca, bagaimana kita bisa melihat sebuah ketaatan dari seorang hamba Tuhan, dari seorang yang percaya, dari seorang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, yang bernama Ananias. Bagaimana respon Ananias kita bisa melihat sangat manusiawi sekali. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, karena memang berbicara tentang Saulus, orang pada saat itu sangat mengenal siapa Saulus, seorang penganiaya jemaat. Tetapi ajaibnya, Tuhan berkata dan memerintahkan kepada Ananias agar dia pergi mencari Saulus, menghampiri Saulus, lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, mendoakan Saulus. Tidak mudah, tetapi kita bisa melihat kalau Bapak Ibu Jemaat membaca ayat setelahnya, meskipun diawali dengan ketakutan, tetapi ketaatan Ananias kepada suara Tuhan, yang tentunya itu adalah suara dari Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dia melangkah dan dengan penuh ketaatan, dia menghampiri Saulus, menumpangkan tangan, mendoakan Saulus, dan Saulus hidupnya diubahkan. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, apakah kita sebagai orang percaya juga penuh dengan ketakutan? Apakah ada hal-hal yang membuat kita merasa takut? Adakah hal-hal yang membuat kita merasa ragu? Kembali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Jika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, jika ada Roh Allah di dalam kehidupan kita, situasi apapun yang kita hadapi, sulit, berat, ada tantangan di depan, ada pergumulan di depan, tapi kalau misalnya kita yakin dengan suara Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, mari kita melangkah, mari kita berani mengambil keputusan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Ananias. Kiranya hari ini kita sebagai orang-orang percaya kembali lagi dapat menjalani hari ini dengan penuh semangat, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menolong kita, karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk melangkah di dalam hari-hari kita.
di hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebagai manusia, tentunya kehidupan kami mungkin ada perasaan khawatir, ada perasaan takut. Tetapi saat Roh Kudus itu yang ada di dalam kehidupan kami, memampukan kami, menguatkan kami, tentunya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, tentunya kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir lagi, tetapi kami harus berani melangkah sama seperti Ananias, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami belajar bagaimana ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu berani, yaitu taat kepada suara Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam apa yang kami kerjakan di hari ini.